Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulul azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sallallahu alaihi. Bapak kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, luar biasa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Izin dalam Allah mempunyai kita hadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon kepada Allah dan mukminin, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Allah. Khatib mengajar dari khatib kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kamu ingin tidak ada gunanya kita hidup panjang pun usia kita, tinggi jabatan kita, tapi kalau kita tinggalkan dunia ini tidak membawa pendidikan takwa, gagal dan gagallah hidup kita. Pasti dan pasti kita akan menjerit, pasti dan pasti kita akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Maka syukurilah hidup ini dan bertakwa. Kamu ini yang khatib muliakan, tidak terasa kita sekarang sudah berada di Jumat pertama di bulan Muharram, dan bertepatan hari ini 1 Muharram 1447 Hijriah. Khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari sama-sama kita koreksi diri kita, introspeksi diri kita, apa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah yang masih kita kerjakan, apa perintah-perintah Allah yang sebenarnya sanggup kita laksanakan tapi belum kita laksanakan. Itu yang ingin khatib kaji dalam khutbah yang singkat ini. Karena berbahaya kamu ini kalau seandainya masih ada larangan-larangan Allah yang kita kerjakan, kalau masih ada perintah-perintah Allah yang belum kita kerjakan, dan tahu-tahu kita meninggal dunia, pasti dan pasti kita akan menyesal. Tidak ada jaminan kamu ini hidup kita aman, tidak ada jaminan. Jangankan penuh di tahun 1447 Hijriah, menjelang sore nanti belum tentu kita masih ada. Karena khatib pernah menemukan orang di pagi hari dia salat subuh berjamaah, di siangnya dia disalahkan di tempat dia salat subuh berjamaah. Maka penting ini kita disampaikan untuk menggugah diri khatib, dan kita semua harus kita camkan apa perbuatan-perbuatan yang Allah suruh kita sanggup laksanakan tapi belum kita laksanakan, apa-apa larangan-larangan yang Allah larang pada kita yang masih kita kerjakan. Kemudian yang dimuliakan, singkatnya dalam sebuah khutbah ini ada firman Allah
dalam surat Al-Baqarah 197. Ini ayat tentang orang yang berhaji. Ayat ini Allah khususkan untuk orang berhaji yang namanya Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini kitab petunjuk yang sedikit pun tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Walaupun ayat ini ditujukan kepada orang yang berhaji, bagi kita yang belum berhaji, ambil ayat ini untuk amalan dalam kehidupan kita. Kaum ini yang kasih mulia, apa kata orang di sini? Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Faman farada fihinnal hajja, barang siapa mengerjakan dalam bulan-bulan haji itu haji, fala rafasa, maka janganlah dia berkata jorok. Bagi orang yang haji, bagi orang yang umrah, mulai dia niat ihram itu sampai selesai ihramnya, dia tidak dibenarkan untuk berkata jorok. Pak haji dan bu haji ketika memakai ihram tidak dibenarkan untuk berkata jorok. Dan bagi kita ayat ini petunjuk bagi kita, tidak hanya ketika berhaji, selesai berhaji juga. Orang yang pernah berhaji atau tidak pernah berhaji, jangan pernah berkata jorok. Ini yang ingin kita sampaikan dalam awal-awal tahun baru ini. Kalau sebelumnya kita masih mudah untuk berkata jorok, segera tobat kepada Allah mulai sekarang sampai kita tinggalkan dunia ini. Kata-kata jorok, perbuatan-perbuatan jorok, menonton hal-hal yang jorok, segera kita tinggalkan. Karena ketika orang berhaji tidak dibenarkan sedikit pun mereka rafasa untuk berkata atau berbuat jorok. Kalau ada mereka ketika ihram berkata jorok, maka mereka harus bayar dam. Nilai damnya itu 1 ekor kambing. Kalau kita uangkan uang 4 juta, maka kita oleh ingin selamat pernah berkata jorok, minta ampun kepada Allah, rasanya perlu kita bayar dam. Kita berinfak senilai 4 juta. Kalau tidak sanggup 4 juta, 1 juta, 2 juta. Jangan pernah merasa tenang ketika kita pernah berkata jorok, berbuat jorok, menonton yang jorok, maka taubatnya diiringi dengan berinfak kepada fakir miskin, kepada siapa saja yang membutuhkan dengan nilai dam yang kita akan 1 juta, 2 juta. Kemudian apa lagi kata Allah di sini? Wala yusuka, dan janganlah dia berbuat maksiat. Pak haji dan bu haji tidak dibenarkan bermaksiat ketika dia melaksanakan haji. Dan tidak hanya ketika melaksanakan haji, selepas dari itu, kalau dia ingin berangkat untuk haji mabrurnya, ketika wukuf di Arafah, dia ikuti aturannya, kembali ke tanah air, dia buktikan dia tidak rafas, dia buktikan dia tidak susuk, tidak berbuat maksiat. Apa itu maksiat kaum mukminin? Melanggar aturan Allah itu maksiat, mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu maksiat. Maka katakanlah, ada nggak di antara kaum mukminin yang masih mengerjakan yang dilarang oleh Allah? Segera taubat kepada Allah sebelum terlambat. Kemudian apa kata Allah di sini? Wala jidala fil haq, dan jangan dia bertengkar ketika berhaji. Tidak hanya ketika berhaji saja bertengkar, lepas dari haji pun jangan kita bertengkar. Dan kita yang belum berhaji pun camkan dalam diri kita tanda kita orang bertakwa, tanda kita orang beriman, tidak ada pertengkaran di antara kita. Camkan ini kaum mukminin. Bahkan Rasulullah jangankan bertengkar, menghindari berdebat saja. Orang yang sanggup datang untuk berdebat, kemudian dia berhenti tidak melanjutkan debat, apa kata Rasulullah? Dapat rumah nanti di surga. Bayangkan kamu ini berhenti dari berdebat saja, tertahan diri kita, Allah berikan tulisan Rasulnya berumah nanti di surga. Apalagi kita mampu menahan diri kita untuk tidak bertengkar. Apa kata Allah kemudian berumin? Wa ma ta'malu min khairin ya'lamuhu Allah. Segala apa yang kamu kerjakan min khair, berupa kebaikan, ya'lamuhu Allah, Allah mengetahuinya. Maka pastikan di awal tahun ini yang kita buat
benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas Allah mengatakan, wa ma ta'malu min khairin ya'lamullah. Tidak penting pujian-pujian dari manusia, yang kita harap benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kaum mukminin ketika kita berbuat baik di dunia, yang kita harapkan pujian-pujian dari manusia, kemudian kita tinggalkan dunia ini, kita yakin masuk surga. Kata Allah, tidak ada surga dulu. Namun dulu berbuat baik, ingin dipuji sebagai orang soleh, kamu sudah dipuji seluruh dunia, di akhirat kamu tidak dapat lagi. Maka hati-hati kita, apapun yang kita buatkan, pastikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di 1446 Hijriah banyak perbuatan-perbuatan kita karena ingin dipuji oleh manusia, maka berhentilah mulai sekarang tahun 1447 sampai berakhir kita bekerja, berbuat, beribadah benar-benar karena Allah. Kemudian kata Allah lagi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kamu ingin sukses di dunia, bertakwalah. Jadi apapun kita, jadi pedagang, jadi pegawai, kalau bertakwa pasti sukses. Karena pedagang yang bertakwa pasti jujur, pedagang yang bertakwa pasti ramah, orang jujur, orang ramah pasti akan laris dagangnya. Pejabat-pejabat yang takwa, dia akan amanah, dia akan mengayomi bawahannya. Orang yang mengayomi bawahannya dan dia bertakwa pasti disenangi atasan dan disenangi oleh kawan. Apa kata Allah kemudian lagi? Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal sehat. Kalau kamu ingin masuk kelompok orang yang berakal sehat, ya ulil albab, maka bertakwa. Pertama ya ulil albab, la'natul Tuhan. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu la ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum ini yang kami muliakan di khutbah kedua, hari ini menjadi kita untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Munafiqun, Surah 63 ayat 10 di juz 28. Ini berkenaan dengan dam yang diberikan bagi jemaah haji ketika mereka melanggar aturan haji, mereka berbayar dam. Dan kita lihat ini luar biasa tentang infak ini. Allah gambarkan kepada kita di Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Dan infak apa? Berarti perintah. Infak itu kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Allah menyuruh kita berinfak dari apa? Dari yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi ini coba menunjukkan kamu ini uang yang ada dalam dompet kita, yang ada dalam rekening kita, itu sesungguhnya Allah yang mengirimkan untuk kita. Dan setelah Allah kirim untuk kita, Allah menyatakan Quran tubuh dan infakkan min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan segera Allah sebelum datang kepada salah seorang di antara kamu kematiannya. Wayaqulu rabbi laula akhartani. Kemudian dia menyesal, dia menyeru rabbi laula akhartani, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda ila ajalin baik, sedikit waktu lagi. Fawasaddaka wa akun minas sholihin, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Yang akan bersedekah itu orang-orang yang soleh. Kenapa Allah mengatakan di sini? Ketika mereka mau mengeluarkan roh seseorang, dia menjerit, dia minta ditunda, jangan dulu keluarkan rohnya. Apa yang akan dikerjakannya? Dia akan berinfak, dia akan bersedekah. Kenapa? Karena dia sadar ketika dia hidup banyak dosanya, dan dia sadar untuk selamat dari dosa, untuk menembus dosa-dosa itu, dia harus banyak berinfak. Maka camkanlah kamu ini, yakinkanlah
1440 ini kita riset diri kita taubat secara terbaiknya, kemudian berinfak sebanyak-banyaknya, sehingga walaupun di 1440 akhir hidup kita, insya Allah kita husnul khotimah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'in bainana wa bainahum khairan nabiyyir warham wa anta ghairur rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin mujahidin fi Palestin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil as-sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ajil kafara wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin